Tokoh populer jelang pemilu presiden 2024 kini mulai jadi incaran. Sinyal bajak-membajak kader partai pun telah dilayangkan. Ada partai yang membuka pintu melalui seleksi pencapresan, sementara partai yang diuntungkan justru terkesan mengabaikan. Lantas seperti apa manuver partai untuk merebut nama-nama populer? Inilah Satu Meja The Forum, manuver gaet tokoh populer. Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Pada Presiden Jokowi, kami nyatakan kesiapan kami saling bertukar pikiran, mencari calon-calon pemimpin bangsa yang terbaik daripada anak-anak bangsa yang terbaik. Menurut Partai Golkar, kalau ada seorang kader berbicara mengenai membuka kemungkinan calon dari kader partai lain, itu artinya dia tidak cukup pede untuk kemudian melihat peluang dari ketua umum sendiri untuk menjadi calon presiden. KPU masih bingung menetapkan kapan pemilu 2024 akan digelar. Namun panggung depan politik dimulai dengan perburuan capres. Mulai dikerjakan, entah itu serius atau taktik politik. Terakhir Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan siap menyediakan karpet kuning untuk Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Manuver gaya tokoh populer itulah yang menjadi tema bahasan Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Yang hadir di studio adalah pengamat politik Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Malam, Toto. Malam, Mas Budiman. Melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Selamat malam, Bang Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Malam, Bang Effendi. Malam Mas Budiman, salam sehat. Salam sehat. Dan kemudian ada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Malam, Willy. Malam Mas Budiman, salam sehat Mas Toto Ya. juga. Kita coba mulai ya, pernyataan apa sebetulnya yang disampaikan oleh Nurdin Halid berkaitan dengan memberikan karpet kuning untuk Ganjar Pranowo. Mungkin bisa diputar. Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Itu. Apakah nomor 1, nomor 2 itu soal nanti. Kan Pak Erlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil. Karena ada aspirasinya Mas Jo, di tempatnya, di rumahnya tidak ada tempat, ini ada rumah baru. Gitu. Tapi ketika kita masuk dalam sebuah rumah yang baru, tidak jual kontrak. Jangan mau menjadi pemilik. Ya, bersama-sama dulu, baru menjadi pemilik, kira-kira begitu. Lalu bagaimana PDI Perjuangan menanggapi pernyataan dari Nurdin Halid? Kita coba lihat bagaimana Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bagi PDI Perjuangan, kepemimpinan itu lahir dari proses kaderisasi secara sistemik, bukan dengan membajak kader partai lain sebagai jalan pragmatis kekuasaan. Itulah kutipan dari Sekjen. Apa yang ditawarkan oleh salah satu elit Golkar tersebut, yakni Pak Nurdin Halid, barangkali menggambarkan keputusasaannya setelah berulang kali membujuk Ganjar Pranowo, namun Bung Ganjar tidak tertarik. Itu adalah pernyataan dari Sekjen. Bung Nurdin, saya ingin tanya, apakah betul kemudian Golkar ini memberikan karpet kuning untuk Ganjar Pranowo? Di dalam dialog saya di televisi lain, di Metro TV, di TV One, termasuk di Kompas TV, saya menyampaikan tidak ada karpet merah di Golkar, yang ada karpet kuning. Dan karpet kuning itu hanya untuk Erlangga. Hanya untuk Ya, Erlangga? karpet lagi itu nomor 2. Karpet kuning hanya untuk Erlangga. Dan itu secara konstitusional melalui Rapimnas telah ditetapkan. Saya tegaskan lagi bahwa di dalam diskusi di DPR oleh teman-teman pers, sebetulnya kita harus memahami dalam perpolitikan bangsa kita yang menganut multipartai. Kalau di era multipartai, proses demokrasi kita tidak ada istilah bajak membajak, gitu. Karena perlu multipartai itu perlu ada komunikasi politik, perlu ada kerjasama politik, perlu ada koalisi. Nah,
Seingat saya belum ada capres yang sejak era reformasi itu dari satu partai. Beda dengan di Amerika misalnya, bukan multi partai. Jadi presiden dan wakil presiden dalam satu partai. Kalau di Indonesia tidak dikenal istilah bajak membajak dan belum pernah ada istilah bajak membajak. Seperti yang saya sampaikan sebuah contoh, ketika pemilu 2004, Ibu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo. Kemudian 2014, Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu adalah kader Golkar, ketua umum Golkar, mantan ketua umum Golkar. Apakah itu membajak? Bukan membajak, itu namanya koalisi kerjasama politik. Dan di era multipartai memang perlu itu. Nah, oleh karena itu, di dalam diskusi tersebut sebenarnya kalau dirunut pernyataan saya atau jawaban saya terhadap pertanyaan atau reaksi positif saya dalam diskusi itu, dari pertanyaan teman-teman pers, ada 3 hal. Yang pertama ada 3 aspek. Aspek substansi, bahasa kiasan, dan bahasa motivasi. Nah, bahasanya apa sekarang? Substansi jelas saya katakan bahwa Golkar telah menetapkan secara personal melalui Rapimnas Pak Erlangga sebagai calon presiden. Kemudian bahasa kiasannya adalah bahwa apabila atau dengan kata lain kalau Pak Ganjar tidak mendapat tempat di rumahnya, maka ada rumah baru yang siap menerima, yaitu Golkar, dan itu terbuka. Bahasa motivasinya adalah karena itu ada Ganjaris. Perlu kita pahami bahwa kehadiran relawan secara dini itu sangat sehat, sangat positif untuk politik kita. Itu sangat sehat untuk demokrasi kita. Kehadiran jadi artinya Bung Nurdin, artinya akan menggabungkan Airlangga Hartarto dengan Ganjar Pranowo gitu? Bung Nurdin? Itu salah satu harapan dari saya bahwa kalau sekiranya Pak Ganjar di tempat di Ganjar ikut membahas ini, Golkar yang siap menerima berpasangan dengan Pak Erlangga secara resmi sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Itu kira-kira. Bung Nurdin, saya coba klarifikasi dikit ya, tadi agak terputus-putus. Artinya pernyataan dari Bung Nurdin ini ingin menggabungkan Airlangga Hartarto dengan Ganjar Pranowo gitu? Ya, itu usul saya ketika diskusi itu, ketika merespon diskusi itu. Karena pertanyaannya begini, pertanyaan teman-teman pers saya simpulkan bahwa bagaimana tanggapannya apabila nanti partai-partai itu menolak daripada aspirasi para relawan. Nah, saya katakan Ganjaris jangan berputus asa, maju terus ya. Ada Golkar ketika atau kalau Pak Ganjar tidak mendapat tempat di rumahnya, maka ada Golkar sebagai rumah baru. Tetapi untuk masuk rumah baru, karena bukan juga kontrakan ya, jangan langsung menjadi pemilik. Bersiaplah menjadi wakil daripada Pak Erlangga. Substansinya seperti itu yang saya sampaikan itu. Bukan karena Golkar nggak pede dengan Erlangga yang elektabilitasnya tidak naik-naik ya? Pendapat itu adalah pendapat yang menggunakan nalar yang rendah. Nalar rendah. Kita belum bisa, ya nalar rendah itu. Kenapa? Belum bisa kita mengukur sekarang dari sisi elektabilitas. Kenapa? Karena Pak Erlangga baik secara sebagai ketua umum maupun sebagai pribadi belum ya, sekali lagi saya katakan belum bekerja sebagai calon presiden. Belum bekerja. Sekarang belum bekerja sebagai calon presiden. Sekarang beliau konsentrasi mengurus negara, mengurus ekonomi, karena kita masih hidup di tengah-tengah pandemi. Oleh karena itu jangan sampai ekonomi kita terpuruk. Maka Pak Erlangga itu fokus untuk mengkoordinasikan daripada pembangunan di bidang ekonomi agar kita bisa hidup berdampingan pandemi tapi ekonomi kita tidak terpuruk. Oleh karena itu belum bisa kita jadikan ukuran sekarang bahwa si A itu nanti elektabilitasnya terus meninggi kemudian yang lain tidak, belum bisa, bukan itu. Dan tidak selamanya elektabilitas itu kemudian nanti di final itu menjadi penentu. Itu hanya salah satu unsur di dalam kita menentukan, memetakan daripada politik nasional kita atau memetakan daripada tokoh yang hendak kita calonkan maupun tokoh yang hendak kita sandingkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Golkar tidak pede dan mencalonkan ketua umumnya, itu adalah pendapat yang menggunakan dengan sangat rendah. Kenapa? Justru Partai Golkar. Karena Partai Golkar lah yang paling percaya diri. Oleh karena itu Golkar dari awal sudah mencalonkan ketua umumnya melalui Rapimnas. Kenapa? Agar rakyat punya waktu, punya ruang yang cukup untuk rekam jejak dan track record serta potensi dan kapabilitas yang dimiliki oleh Pak Erlangga. Baik, Bung Nurdin, saya pindah ke Bung Effendi Simbolon. Kalau Golkar tidak percaya diri, tidak mungkin menetapkan dari awal. Baik, Bung Nurdin, saya pindah Bung Effendi. Bung Effendi, kelihatannya reaksi dari Sekjen PDI Hasto Kristianto atas pernyataan Nurdin Halid cukup keras dan seperti kebakaran jenggot. Betul nggak sih itu kesannya?
Enggak juga ya. Enggak juga. Itu saya kira secara umum beliau menafsirkan bahwa kami juga punya pengalaman kan yang cukup ya menjadi catatan lah apa yang dijadikan apa bajakan begitu ya. Dan bukan hanya di level eksekutif, level legislatif yang itu kan sebenarnya melintasi apa garis-garis etika lah. Itu yang mungkin dimaksud oleh Pak Sekjen, tapi tidak spesifik kepada si A, si B gitu ya. Jadi kalau tadi Bung Nurdin menyampaikan ABCD mah ya itu kan jualannya Pak Nurdin CS ya. Jualan untuk tapi menaikkan elektoral ya? Ya semua lah. Tapi sebelum ke situ saya lihat mungkin ada juga, saya nggak lihat ada pemilu 2024. Nggak lihat ada pemilu 2024? Artinya ditunda ya? Iya. Karena tanggalnya belum ada juga ya? Iya Mas. Oke, jadi ditunda sampai kapan? Saya lihat penambahan 2 tahun sampai 3 tahun justru. Oh gitu ya? Jadi 2028? Ya, karena Effendi setuju dengan perpanjangan masa jabatan itu? Ya, kita bisa mengerti, bisa memberikan pertimbangan ya untuk kita sidang MPR, kemudian atas persetujuan rakyat, ya kita bisa amandemen untuk memadahi penambahan 2-3 tahun periodisasi dari pemerintahan yang sekarang, dan itu berlaku nanti untuk pemerintahan yang berikut ya. Oke, jadi yang diperpanjang apanya? Presidennya atau DPR-nya juga? Ya, DPR mungkin nggak usah lah, kami kompetisi aja lah. Iya, ini kan yang terganggu ini kan pemerintahan. Oke. Jadi saya sih ya nggak perlu lah kalau DPR, mohon maaf nih teman-teman yang 500 sekian ya, saya tidak mewakili saudara-saudara, tapi saya nggak perlu lah kalau kita sudah terbiasa kita bermain di grassroots ya. Tapi kalau pemerintahan, khususnya Pak Jokowi, saya kira perlu dipertimbangkan untuk menambah atau menggantikan ya lebih tepat ya masa yang dianggap force majeure 2-3 tahun ke depan. Jadi makanya Bung Nurdin saking semangatnya, pertanyaan saya, emang ada pemilu 2024? Oh, memang ada pemilu ya. Tapi gini Bung Nurdin, jadi ketika Golkar membuka diri terhadap Ganjar Pranowo, itu karena PDIP mengabaikan Ganjar atau gimana? Wah, nggak ada. Kita ngabaikan. Kita nggak pernah ngabaikan Mas Ganjar loh. Tapi itu kan cipta pesona yang berulang sebenarnya. Ya kan? Karena role model zaman dahulu yang nggak ada, kemudian di 10 tahun terakhir menjadi ada. Ya itu Mas Profesor Yunarto nanti menjelaskannya lebih detail lah. Fenomena apa sih itu terjadi dan saya lihat di Amerika juga sama. Bagaimana memang jualan pencitraan itu menjadi sesuatu yang sangat mujarab. Yang main citra siapa, Bung Effendi? Ya, pemerintahan sekarang, pilkada, yang pemerintahan pusat ini, Pak Profesor Yunarto ini kan mastermind-nya nih. Oke. Bagaimana orang yang tidak terkesan A menjadi B, itu jagonya tuh Profesor Yunarto ini. Oke, begitu saya tanya kepada Yunarto ya, kepada Toto. Jadi lontaran Nurdin Halid bahwa akan memberikan apa ya istilahnya karpet kuning atau terhadap Ganjar nih semacam gimmick politik serius, tawaran dari Golkar kepada Ganjar, atau ini ya permainan retorik untuk meningkatkan elektoral atau menciptakan panggung depan politik, atau seperti apa? Tapi analisis Toto setelah jeda berikut ini aja.